Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari kelas SPIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Sosial dan Intelektual Islam Indonesia. Materi yang ingin saya presentasikan di sini yaitu Gerakan Cendekiawan Muslim di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa Reformasi. Orde Lama dimulai sejak Pansa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1960 sampai 1965 muncul lahir generasi baru bangsa, yaitu generasi intelektual atau semi-intelektual religius Islamis sebagai buah dari terjadinya mobilitas vertikal dari kalangan anak-anak petani, pedagang, dan juga buruh kecil yang mayoritas muslim. Pada masa tersebut, kebebasan kepada berbagai aliran politik untuk membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi. Islam politik secara sederhana diidentikan dengan organisasi-organisasi politik Islam. Ada 4 partai Islam pada dekade 1950-an, yaitu ada Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif. Lalu selanjutnya, Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto. Pada masa Orde Baru terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis, dengan pemerintah yang mendapatkan dukungan dari kalangan militer atau dulunya disebut dengan ABRI. Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitnya, yakni kelompok akomodasionis, reformis, dan fundamentalis. Islam pada masa Orde Baru terbagi menjadi 3 periode, yakni pada pertama ada periode 1966 sampai 1977 yang disebut dengan konsolidasi dua kekuatan, yaitu pada awal Orde Baru umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata karena secara jumlahnya mayoritasnya itu menjadi mayoritas, tetapi secara keahlian masih minim. Untuk mengembangkan Islam lebih jauh dan lebih baik pada masa itu, Muhammad Hatta bersama generasi muda Islam Indonesia lainnya kemudian mendirikan sebuah partai baru yang dinamakan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Pada 1973 terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintah membuat rancangan undang-undang perkawinan atau RUU perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah umat Islam menuntut kepada pemerintah agar membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan. Selanjutnya, pada periode yang kedua, pada tahun 1977 sampai 1985, atau yang biasa disebut dengan fragmentasi dan reformasi. Pada periode ini, pemerintah melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai kaum modernis dan reformis Islam. Untuk mengatasi hal itu, kaum politik Islam kemudian merevolusi. Lalu pada periode yang kedua, pada tahun 1977 sampai 1985 yang disebut dengan fragmentasi dan reformasi. Pada periode ini, pemerintah melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai kaum modernis dan reformis Islam. Untuk mengatasi hal itu, kaum politik Islam kemudian mereformulasi strategi perjuangan dengan menyebarkan isu, yaitu sekularisasi Islam dan masyarakat Muslim. Lalu pada pemilu masa ini dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena realisasi dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia sulit diaplikasikan. Pada dekade yang sama pun NU atau Nahdlatul Ulama keluar dari Partai P3 atau Partai Persatuan Pembangunan dan memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan partai politik. Lalu selanjutnya yang ketiga, periode pada tahun 1985 sampai 1998 yang disebut dengan pola integrasi simbiosis. Pada periode ini, hubungan antara Islam dan pemerintah mulai membaik karena mereka saling membutuhkan. Salah satu buktinya adalah pemerintah mengeluarkan SKB atau Surat Keputusan Bersama dari 3 menteri. Di samping hal-hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Soeharto juga mengizinkan sistem perbankan Islam yang dikenal dengan bank muamalat
dan terjadinya perubahan penampilan ABRI yang sebelumnya anti-Islam menjadi tidak anti-Islam. Hal itu terbukti dengan dilibatkan perwira santri atau simpatisan Islam ke dalam kepemimpinan militer, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, juga lahir pula berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional pada tahun 1988, Undang-Undang Peradilan Agama 1989, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disebut dengan ICMI. Berkat dukungan pemerintah pada tahun 1990, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang efektivitas zakat pada tahun 1991, bahkan hingga keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang perizinan pemakaian busana muslimah atau biasa disebut dengan jilbab kepada para siswi. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan intelektual muda muslim kala itu. Menjelang tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan simpati politiknya kepada kelompok politik Islam. Berikutnya pada masa reformasi. Mundurnya Soeharto dari posisinya sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pukul 9 pagi, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya suatu era baru yang disebut dengan era reformasi. Dalam perkembangan Indonesia, lengsernya kekuasaan Orde Baru memberikan harapan baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan awal dari reformasi dari segala aspek kehidupan, dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ia muncul sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi masyarakat yang kemudian menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga muncul gerakan reformasi yang berkehendak untuk memperbaiki kehidupan bangsa menjadi bangsa yang bermartabat. Sedangkan Islam moderat yang dimotori oleh Muhammadiyah dan NU yang menolak dengan tegas upaya-upaya untuk kembali ke Piagam Jakarta yang ujung-ujungnya adalah pembentukan negara Islam atau penerapan syariat Islam oleh negara. Sekian materi yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.